Ya, bertemu lagi pada pertemuan di penjelasan mengenai basis data lanjut. Nah, di sini ada pembahasan pada kali ini yaitu bab 2, desain basis data. Nah, materi desain basis data. Oleh Niko Alexander Fahmi dengan NSD 21103121 oleh dosen pembimbing Reza Asmara Eskom Usia. Ya, pada kali ini kita akan membahas dua pembahasan yang utama yaitu aturan sistem informasi dalam organisasi. Yang kedua yaitu proses desain basis data. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui juga pada tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu memahami aturan sistem informasi dalam organisasi. Yang kedua memahami proses desain basis data. Next. Ya, pendahuluan. Yang pertama di sini aktivitas desain basis data menggunakan proses yang sistematis yang disebut dengan metodologi desain, di mana target basis data diatur dengan metodologi desain menggunakan alat bantu seperti desain 2000 dari Oracle yang dibuat oleh Erwin dan Paradigma Plus oleh Platinum Teknologi dan lain sebagainya. Selanjutnya, yang langsung saja di sini yang pertama yaitu siklus sistem informasi. Disebut siklus makro, di mana siklus sistem basis data dirujuk ke siklus mikro. Siklus makro meliputi beberapa tahap yaitu fleksibilitas analisis, requirement collection and analysis, design, implementasi, validation and asset testing, deployment, operation, dan maintenance. Ya, siklus informasi. Yang kedua yaitu mengenai aktivitas yang berhubungan dengan siklus sistem aplikasi basis data meliputi tahap berikut. Yang pertama, system definition, database design, coding or database conversion, application conversion, operation, monitoring and maintenance. Ya, selanjutnya yaitu mengenai proses desain database. Tujuan dari database sendiri yaitu yang perlu kita juga pahami. Yang pertama, memenuhi kebutuhan isi informasi dari pemakai dan validasi tertentu. Yang kedua, menyediakan struktur informasi alami dan mudah dipahami. Yang terakhir yaitu mengenai pendukungan kebutuhan pemrosesan dan penginformasian objektif seperti response time, processing time, dan storage space. Ya, tahap utama pada proses basis data ini didasar ada 6. Yang pertama, koleksi dan analisis kebutuhan, desain basis data konseptual, pemilihan DBMS, pemetaan model data, atau yang biasa disebut juga dengan desain basis data logika, desain basis data fisik, implementasi, dan tuning sistem basis data. Ya, pada yang pertama dijelasan yaitu mengenai koleksi dan analisa kebutuhan, area aplikasi mayor dan kelompok pemakai yang akan menggunakan basis data atau pekerjaan apa yang akan diakibatkan. Dokumen yang sudah ada yang berhubungan dengan aplikasi dipelajari dan dianalisa. Lingkungan operasi saat ini, rencana penggunaan informasi dipelajari. Penulisan respon untuk menentukan pertanyaan terkadang dikelompokkan dari pemakai, basis data, dan potensial atau kelompok pemakai. Yang kedua yaitu desain basis data konseptual, desain skema konseptual, diproduksi dari tahap terdiri dari model data tingkat tinggi atau biasa dikenal dengan DBMC, Independent. Ya, pada DBMC sendiri adalah memiliki beberapa alasan. Yaitu yang pertama, tujuan desain skema konseptual adalah skema lengkap tentang struktur basis data. Yang kedua, skema konseptual tidak tersedia sebagai deskripsi stabil dari ini basis data. Yang ketiga, skema konseptual yang baik sangat penting untuk pemakaian basis data dan desainer. Dan yang terakhir, deskripsi diagram dari skema konseptual dapat menawarkan kendaraan komunikasi yang baik di antara pemakaian basis data, desainer, dan analisis. Nah, ini masih lanjut pada pembahasan yang kedua tadi mengenai desain basis data konseptual. Tujuan dari tahap ini sendiri yaitu untuk mendesain karakteristik transaksi basis data yang diketahui dengan cara DBMS independen. Ya, tadi juga sudah dijelaskan apa saja alasannya. Dan ketiga yaitu pemilihan DBMS. Pemilihan DBMS berdasarkan beberapa faktor, yaitu dua faktor. Yang pertama faktor teknis dan yang kedua faktor ekonomi.
Faktor teknis sendiri berhubungan dengan ketepatan DBMS yang dipilih. Sedangkan untuk faktor ekonomi yaitu maintenance cost yang berhubungan dengan harga layanan pemeliharaan standar dan dari vendor untuk menjaga versi DBMS tetap up to date. Nah, yang ketiga, pemetaan model data desain data logika. Proses pemetaan data dibagi menjadi dua bentuk. Yang pertama, sistem independent mapping, dan yang kedua, error the schema to specific DBMS. Ya, pada sistem independent mapping, pemetaan tidak mempertimbangkan karakteristik khusus atau kasus tertentu yang diaplikasikan ke dalam implementasi DBMS dari model data. Dengan yang kedua, Taylor tadi, DBMS yang berbeda mengimplementasikan model data dengan menggunakan pemodelan khusus. Nah, ini tujuan desain basis data yang kelima. Desain basis data fisik adalah proses memilih struktur penyimpanan khusus dan mengakses path untuk file basis data agar mendapatkan performansi yang baik pada aplikasi basis data. Kriteria berikut biasanya digunakan untuk menuntun pemilih pada rancangan basis data. Yang pertama yaitu waktu respon, kedua utilitas ruang penyimpanan, transaction throughput. Ya, selanjutnya desain basis data yang keenam, implementasi basis data tuning. Setelah rancangan logika dan fisik selesai, kita dapat mengimplementasikan sistem basis data. Basis data dapat kemudian dipopulasikan dengan data. Jika data diubah dari sistem komputerisasi sebelumnya, rutin konversi diperlukan untuk format kembali data untuk menyimpan ke basis data baru. Ya, sekian dan terima kasih pada perjumpaan kali ini di modul Access Database. Sampai jumpa di bab-bab selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.